Longsor susulan di hulu Gunung Burangrang terjadi di tengah proses pencarian korban longsor. Tim SAR kerahkan 12 anjing pelacak untuk mencari korban longsor di Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat. Pelarian 3 komplotan pencuri mobil bak terbuka asal Bandung berakhir tragis. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Alatas akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Pagi selengkapnya. Saudara, longsor susulan di hulu Gunung Burangrang terlihat di tengah proses pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Seluruh petugas SAR pun berhamburan menyelamatkan diri dan proses pencarian dihentikan sementara. Longsor susulan di hulu Gunung Burangrang terlihat dari lokasi pencarian korban yang berada di kaki gunung. Air tiba-tiba terlihat mengalir deras dari hulu gunung, membuat tim SAR langsung berhamburan ke titik aman. Tak hanya tim SAR, warga yang juga sengaja berdiam di lokasi untuk menunggu proses evakuasi keluarga dan kerabat mereka juga ikut menyelamatkan diri. Akibatnya proses pencarian korban dihentikan sementara pada pukul 10.40 atau sekitar 2,5 jam setelah pencarian dimulai. Memasuki hari ketiga pencarian korban longsor Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, tim SAR mulai kerahkan anjing pelacak. Selain itu, saudara, eskavator juga ditambah menjadi 9 unit. Tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian korban longsor di Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat. Pencarian melibatkan 12 anjing pelacak dan juga 9 eskavator. Fokus pencarian tim SAR ada di sektor A1 dan sektor A2, di mana lokasi tersebut adalah sektor paling banyak ditemukannya korban. Dapat tambahan perkuatan ada 9 ekskavator di lokasi, kemudian ada 7 Alcon, kemudian juga kita hari ini mulai melibatkan tim K9 dari rekan-rekan kepolisian, juga ada K9 dari kantor SAR Semarang yang sudah kita datangkan. Jumlah K9 ada 12 hari ini. Ya, 12 kita sudah kita turunkan ke lokasi. 80 orang masih dinyatakan hilang dan masih terus dilakukan pencarian. Sementara itu, hingga saat ini ada 25 body pack yang diserahkan tim SAR kepada tim DVI. Reza Pratama, Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kepala Basarnas turun langsung ke lokasi untuk memimpin pencarian korban bencana longsor di kaki Gunung Burangrang, Kabupaten Bandung Barat. Strategi pencarian kini dibagi menjadi beberapa sektor dan didukung penuh oleh teknologi modifikasi cuaca agar proses evakuasi dapat berjalan optimal. Sudah 2 hari, tim SAR gabungan bergulat dengan material tanah akibat longsor di Kampung Pasir Kuning dan Pasir Kuda, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan hasil kajian peninjauan, mulai dari titik mahkota longsor di puncak hingga lidah longsor di bagian bawah, operasi pencarian kini dibagi menjadi beberapa sektor untuk mempercepat penemuan korban. Optimalisasi pencarian korban bergantung pada kondisi lapangan. Selain faktor medan yang sulit, faktor cuaca juga kembali mengancam. Basarnas dan BMKG berkoordinasi untuk mengoptimalkan teknologi modifikasi cuaca agar hujan tidak turun di sekitar lokasi evakuasi.
asesmen awal dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor. Saat ini yang sudah tergabung dalam operasi SAR, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, lebih dari 250 personil terlatih. Kemudian untuk yang tergabung dalam operasi, termasuk dalam pendukung, lebih dari 450 orang yang sudah terdata. Cuaca yang bersahabat menjadi harapan semua pihak, baik petugas di lapangan maupun warga di posko pengungsian, agar korban hilang dapat segera ditemukan. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Saudara Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau langsung kondisi para pengungsi bencana longsor di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat pada Minggu siang. Di hadapan ratusan warga yang kehilangan tempat tinggal, Wapres menegaskan bahwa pemerintah akan mengerahkan seluruh kemampuan untuk mencari korban yang masih hilang. Dengan didampingi sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tiba di posko pengungsian utama kantor Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Wapres langsung menemui dan berdialog dengan para korban longsor yang masih dirundung duka. Di hadapan warga, Wakil Presiden memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran SAR gabungan untuk melakukan operasi pencarian secara maksimal dengan tetap memperhatikan faktor keselamatan petugas, mengingat potensi longsor susulan masih sangat tinggi. Kita beralih ke Sukabumi, Saudara. Angin kencang yang melanda wilayah Sukabumi mengakibatkan 2 atap sekolah terbang terbawa angin. Kejadian ini sempat membuat panik warga karena khawatir menimpa pemukiman. Dalam video amatir warga, atap sekolah Madrasah Diniyah Al-Madrohiyah di Kampung Kemang, Desa Cicantayan, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, terbang disapu angin kencang. Atap yang terbuat dari rangka baja ringan dengan genteng aluminium ini lepas dari bangunan madrasah akibat kuatnya terjangan angin. Selain atap bangunan, angin kencang juga menyapu atap sekolah PAUD yang berada di lingkungan sekolah tersebut. Jam 15 menit, ternyata yang punya Madrasah Diniyah kena juga sama angin. Ya di itu sama angin juga sama. Saya bahkan melihat percis kalau itu jatuhnya sampai ke jatuh ke sawah. Kelihatan mata saya sendiri. Anginnya kencang berarti. Anginnya kencang banget. Akibat kejadian ini, pembelajaran dialihkan sementara ke majelis di masjid terdekat. Sebanyak 30 siswa akan belajar di luar sekolah hingga menunggu perbaikan atap bangunan. Dialihkan atau gimana? Sementara dialihkan dulu ke majelis yang di masjid yang dekat sini aja. Di majelis. Ada berapa siswa Bu yang nantinya tidak belajar? 37 siswa. Kalau yang kerusakannya apa aja Bu? Ini? Itu kerusakannya itu atap sama temboknya pecah-pecah. Itu atap dalam sama internetnya. Kini pihak sekolah berharap bantuan pemerintah setempat untuk memperbaiki bangunan atap yang terbang tersebut. Andris Mukhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, pelarian 3 komplotan pencuri mobil bak terbuka asal Bandung berakhir tragis. Informasi selengkapnya usai jeda, Saudara. Tetaplah di Kompas. Pagi.
Saudara, aksi kriminalitas yang menyasar anak-anak terjadi di Kota Bandung. Seorang pria bermotor tega merampas ponsel milik anak berusia 10 tahun yang sedang asik bermain di sebuah warung kawasan Nyengseret. Meski sempat dikejar warga, pelaku berhasil melarikan diri. Inilah rekaman CCTV yang menjadi viral di media sosial. Seorang pria mengendarai sepeda motor tampak mendekati kerumunan anak-anak yang sedang duduk di sebuah warung jalan Nyengseret Utara, Kota Bandung. Hanya dalam hitungan detik, pelaku secara paksa merampas ponsel yang tengah dipegang oleh korban berusia 10 tahun. Korban dan teman-temannya yang terkejut hanya bisa terdiam saat pelaku tancap gas melarikan diri. Menurut orang tua korban, saat kejadian kondisi lingkungan memang tengah sepi. Celah inilah yang dimanfaatkan pelaku untuk mengintai sebelum akhirnya melancarkan aksinya secara nekat di siang bolong. Pukul 14 hampir jam 4 lebih berapa lah, hampir jam 5 kurang 10 menit lah gitu. Saya kan orang tuanya di atas, nggak tahu. Pas keluar udah warga udah pada banyak. Kita ada apa? Nggak tahu warga, mungkin orang tuanya tahu apa enggak. Pas masuk ke warung, kakak bilang yang sabar. Tok, sabar kunaon. Barangkali kecopetan. Katanya nggak tahu ya kejadiannya, belum ada ini. Tak bilang udah RT sini ke lihat kamera, hasil kamera. Ya udahlah, tunggu aja hasil kameranya. Ya udah kebuktian. Terus kamu, oh ya ternyata memang benar gitu. Meski rekaman ini sudah tersebar luas, pihak keluarga mengaku belum melaporkan kejadian tersebut secara resmi ke kepolisian. Mereka berharap aparat tetap bertindak tegas karena aksi perampasan ini sangat meresahkan dan mengancam keselamatan anak-anak. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Pelarian 3 komplotan pencuri mobil bak terbuka asal Bandung berakhir tragis. Hendak membawa kabur hasil curian ke Jakarta, mobil yang mereka kendarai justru mengalami kecelakaan di wilayah Purwakarta. Akibatnya saudara, 1 pelaku tewas di lokasi kejadian, sementara 2 rekannya berhasil diringkus Satreskrim Polrestabes Bandung dalam kondisi luka-luka. Rekaman CCTV ini menjadi bukti awal aksi nekat 3 pelaku saat menggasak sebuah mobil bak terbuka di kawasan Terminal Antapani, Kota Bandung. Dengan cepat, para pelaku membobol kendaraan yang terparkir dan langsung memacunya ke arah Jakarta. Namun, upaya untuk menjual mobil curian ke tangan penadah berakhir menjadi maut. Saat melintas di wilayah Kabupaten Purwakarta, mereka mengalami kecelakaan tunggal. Benturan keras membuat bagian depan mobil ringsek parah. Dalam insiden kecelakaan, pelaku berinisial U yang bertindak sebagai sopir tewas seketika. Sementara 2 rekannya yakni G dan L tak berkutik saat diringkus petugas di rumah sakit sebelum akhirnya dibawa ke Mapolrestabes Bandung. Pidana pencurian dengan pemberatan di mana pada saat itu korban memarkirkan mobilnya ya, di terminal angkot Antapani. Kemudian pada saat pelapor akan membuka toko sekitar pukul 7 pagi, pelapor mendapati bahwa mobil yang terparkir di terminal tersebut sudah tidak ada. Ya, dia sempat mencari keberadaan tersebut akan tetapi tidak ditemukan. Ya, kemudian diketahui bahwa pelaku setelah melakukan pencurian, mereka membawa kendaraan tersebut ke arah Jakarta. Ya, tetapi di daerah Purwakarta kemudian terjadi kecelakaan ya, yang mengakibatkan 3 orang korban. Ya, 1 orang meninggal dunia atas nama inisial U, kemudian 2 orang mengalami luka-luka atas nama G dan L. Kini, kedua pelaku yang selamat hanya bisa meratapi nasibnya di balik jeruji besi. Selain kehilangan rekannya, keduanya kini terancam hukuman 8 tahun penjara sesuai dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, sebuah insiden menegangkan terjadi di tengah cuaca ekstrim yang melanda Kabupaten Sukabumi.
Satu unit mobil ambulans desa yang sedang membawa pasien ringsek usai tertimpa pohon tumbang. Meski kondisi kendaraan rusak parah, seluruh penumpang di dalamnya berhasil selamat. Inilah rekaman amatir warga yang mengabadikan momen pasca pohon besar tumbang dan menghantam satu unit ambulans milik Desa Mekarsari. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Nyalindung, Sagaranten, Desa Cijangkar, Kabupaten Sukabumi. Bagian belakang kendaraan terlihat ringsek parah. Benturan keras menyebabkan seluruh kaca jendela samping dan belakang hancur. Saat kejadian, ambulans yang dikemudikan oleh Anjuk ini sedang dalam perjalanan membawa seorang pasien bernama Nur usai menjalani pengobatan di rumah sakit Secapa. Hujan disertai angin kencang yang melanda sejak pagi membuat pohon di tepi jalan tak kuat menahan beban hingga ambruk tepat saat ambulan melintas. Kejadian tadi Pak sopir ambulan menginformasikan ke saya, laporan ke saya, katanya mobil ambulan kena bencana, kena musibah, tertimpa pohon di Desa Cijangkar, Kampung Cicalobak. Tadi itu kebetulan si ambulan ini tadi itu sedang menuju pulang setelah menjemput pasien dari rumah sakit menuju pulang, arah pulang ke rumah di Cicalobak tadi tertimpa pohon tumbang. Mobil ambulans kemudian dievakuasi ke kantor desa. Pihak pemerintah desa berharap adanya perbaikan secepatnya, mengingat kendaraan tersebut merupakan sarana vital untuk pelayanan kesehatan warga sehari-hari. Andris Mukhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Bandara Hussein Sastranegara Kota Bandung berpeluang kembali bergeliat. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi mengusulkan skema perubahan tata kelola bandara kepada pemerintah pusat. Deddy ingin Bandara Hussein dikelola penuh oleh Pemprov Jabar. Sementara Bandara Kertajati diusulkan beralih fungsi menjadi pusat industri pertahanan nasional. Masa depan konektivitas udara di Kota Bandung memasuki babak baru. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengusulkan agar pengelolaan Bandara Hussein Sastranegara diserahkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sementara Bandara Kertajati di Majalengka diusulkan untuk diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat untuk dikembangkan menjadi pusat industri pertahanan nasional. Jika usulan disetujui, Pemprov Jabar berencana melakukan modernisasi Bandara Hussein, mulai dari peningkatan fasilitas terminal hingga rencana perpanjangan landasan pacu atau runway, agar dapat menampung pesawat dengan kapasitas yang lebih besar. Hussein, PTDI, dan sekitarnya itu diserahkan ke Pemprov. Kertajati diserahkan ke pemerintah pusat. Gitu loh. Sehingga nanti kita tinggal memperkuat, memodernisasi dari Hussein. Nah, kan nggak usah lama tuh waktunya. Kita benahin, kemudian misalnya kalau dimungkinkan landasan pacunya ditambah, dan sehingga dalam waktu nggak terlalu lama pasti rame. Berarti kan opsinya hanya menukar tukar guling berarti. Tukar guling. Tidak menjual aset saham yang di BJB itu. Enggak, tukar guling. Tukar aset. Tukar aset aja. Jadi kita ngelola Hussein, kemudian Kertajati diserahkan ke pemerintah pusat. Deddy Mulyadi meyakini dengan lokasi yang strategis di jantung kota, pengelolaan mandiri oleh provinsi akan mempercepat pemulihan ekonomi dan pariwisata di Kota Kembang. Usulan ini kini tengah menunggu respon dan kajian lebih lanjut dari Kementerian Perhubungan. Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Kantin Ibu Tatang, legenda kuliner mahasiswa Bandung. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda saudara. Tetaplah di Kompas Pagi. Saudara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dorong relokasi dan pembangunan danau atasi banjir di Karangligar, Kabupaten Karawang.
Wilayah tersebut merupakan cekungan dan tidak akan pernah bisa diselesaikan secara permanen jika hanya mengandalkan penanganan teknis biasa. Gubernur Jawa Barat menegaskan bahwa penanganan banjir di Kabupaten Karawang harus dibedakan berdasarkan penyebabnya. Untuk banjir yang disebabkan luapan sungai, masalah tersebut telah ditangani melalui koordinasi cepat dengan pemerintah kabupaten dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Namun untuk wilayah cekungan seperti di Karangligar, Dedi menilai banjir tidak akan pernah bisa diselesaikan secara permanen jika hanya mengandalkan penanganan teknis biasa. Menurutnya, solusi terbaik adalah relokasi warga dan mengubah kawasan tersebut menjadi danau retensi. Menurut Dedi, konsep hunian adaptif sudah pernah dicontohkan, yakni rumah dengan lantai atas setinggi 2,5 meter dari permukaan tanah agar tidak terendam banjir. Namun ke depan, konsep tersebut dinilai perlu disempurnakan dengan ketinggian tiang hingga 4 meter. Itu kan saya karena hafal betul daerah itu. Yang pertama, kalau yang satu kan luapan tuh Sungai BBWS sudah selesai karena waktu itu juga saya langsung kontak bupati bertelepon saya, kemudian terkoordinasi dengan BBWS, dengan PJT, dengan PSDA sudah selesai. Yang kedua adalah cekungan. Saya sampaikan kalau yang di cekungan Karangligar itu sampai kapanpun nggak akan pernah selesai. Karena itu cekungan, maka tawaran yang terbaik adalah relokasi. Jadi lebih baik Karangligar itu dibuat menjadi danau untuk menampung banyak air di Karawang ke situ. Kemudian masyarakatnya berpindah. Dan saya kan sudah memberikan contoh tuh agak lumayan. Rumah yang saya bangun dengan ketinggian 2,5 meter dari permukaan tanah itu, lantai atasnya kan tidak terendam. Artinya konsep itu bisa dikembangkan. Nah dari contoh 10 itu ternyata kalau sekarang masih ada terendam di bagian bawah ke depan, lantai bawahnya tiangnya jangan lagi 2,5 meter, 4 meter. Dedi menyampaikan tantangan terbesar bukan pada aspek teknis, melainkan sosial. Banyak warga yang awalnya setuju relokasi saat banjir, namun menolak setelah air surut. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara sebagai super holding BUMN digadang-gadang menjadi mesin baru ekonomi nasional. Meski demikian, saudara, akuntabilitas Danantara harus benar-benar berpihak pada pertumbuhan ekonomi daerah. BPI Danantara menggelar roundtable discussion edisi ketiga bertajuk Jepitan Problem Investasi Danantara dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di salah satu hotel di Kota Bandung. Dalam acara ini, sedikitnya 5 aspek ekonomi krusial menjadi sorotan. Mulai dari kepastian sumber pendanaan selain aset BUMN agar tidak mengganggu stabilitas fiskal, penetapan tujuan dan prioritas investasi yang tidak beraturan dengan kepentingan daerah, hingga kejelasan manajemen portfolio investasi. 2 aspek lain yang dinilai tak kalah penting adalah penerapan manajemen resiko yang ketat, serta komitmen penuh terhadap akuntabilitas dan transparansi publik. Menurut Gubernur Jawa Barat, persoalan konkret yang dihadapi daerah, khususnya terkait kewajiban BUMN terhadap Bank BJB yang nilainya disebut mendekati 3,7 triliun rupiah. Meski demikian, pihaknya telah menyurati direksi dan kementerian terkait dan berharap ada tindak lanjut nyata. Norwegia itu punya Next Development Investment Authority yang sekarang Bank Jabar juga sudah berkirim surat ke Dirut Danantara dan sudah ada respon positif, mudah-mudahan segera bisa ada realisasi ke depan. Nilainya berapa, Pak? Tadi sudah sebutin hampir 3,7 triliun.
Pak, soal konsep Danantara yang akan diterapkan di Pemprov? Ya, kan Danantara itu kan sebenarnya mencatatkan seluruh aset pemerintah dan di mana aset itu menjadi nilai strategis dalam melakukan upaya-upaya pengembangan pembangunan, misalnya dihilirisasi kalau di pusat. Ya, di daerah pun kan saya sudah menyampaikan, kita sudah bekerja sama dalam minggu depan sudah ada MOU untuk seluruh BUMD di Jawa Barat digabungkan menjadi satu BUMD di luar BJB. Peneliti Nagara Institute dari Universitas Indonesia, Muhammad Dian Revindo menyebut, pentingnya memastikan Danantara tidak justru mengkanibal ekonomi lokal. Pihaknya berharap konsolidasi BUMN mampu memobilisasi aset dan menarik investasi besar yang berdampak langsung ke daerah. Ujung tombak pemerintah untuk hilirisasi industri dan penyebaran ekonomi daerah, lalu aset-aset yang ada di BUMN di daerah bisa dipakai untuk UKM lokal, misalnya aset nganggur PT KAI, aset nganggur PT POS, gunakan untuk UKM dan lain-lain. Dan yang lebih keren lagi kalau untuk proyek nasional yang nanti untuk investasi jangka panjang yang ada di daerah, mungkin perusahaan daerah BUMD, BUMDes, Koperasi Merah Putih bisa punya kepemilikan. Jadi ada rasa memiliki, bukan hanya masalah dibeli tanahnya untuk jalan tol lalu selesai, tapi mereka bisa punya saham berapa persen pun itu tidak masalah. Gitu. Bayangan kita ada peluang untuk seperti itu untuk dana BUMN yang di super holding dan di Danantara ini bisa memberi manfaat lebih besar ke daerah. Dan bukan bisa, harus. Kalau tidak maka buat apa ada konsolidasi seperti ini. Diharapkan investasi baru melalui Danantara tidak mematikan industri swasta dan UMKM yang sudah existing. Andri Iskandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, kaya akan objek wisata alam dan budaya, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menggeber program perbaikan infrastruktur jalan secara masif. Hal ini dilakukan untuk mendorong sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat desa. Tasikmalaya, kota sang mutiara dari Priangan Timur, menawarkan spektrum wisata yang lengkap. Sekitar 80 desa wisata kini sedang ditata ulang oleh pemerintah setempat. Salah satunya adalah Pantai Karangtawulan di Kecamatan Cikalong. Berjarak sekitar 90 km dari pusat kota, pantai ini menyajikan deburan ombak dan batu karang yang menawan. Keindahannya sering disebut mirip dengan tanah lot di Bali. Dari wisata bahari, kita beralih ke wisata budaya Kampung Naga. Desa adat di Kecamatan Salawu ini masih teguh memegang adat istiadat leluhur, hidup sederhana, tanpa listrik dan teknologi modern. Suasana otentik dan damai menjadikannya objek kajian antropologi menarik tentang kehidupan Sunda kuno. Tak lupa, agrowisata Jabal Nur di Cisayong yang unik dengan ribuan kincir angin warna-warni di area camping nan hijau. Iya, jadi kalau kita di sini buka ada camping ground juga. Nah, biasanya kita hitung per orang atau enggak per tenda. Kalau per orangnya itu 35.000 per orang, cuman belum include tenda. Kalau misalkan mau dihitungnya per tenda itu bisa muat 4 orang atau sekeluarga. Ada pula Pangangonan Hill di Kecamatan Karangjaya. Bukit dengan hamparan rumput hijau yang kini disulap menjadi destinasi camping dan trekking murah meriah. Ya mungkin ya banyak sekali orang-orang yang dari kota mau ke kampung ataupun mau ke desa ya untuk menikmati wisata alamnya. Kebetulan di sini di Desa Karangjaya ada wisata Pangangonan Hill gitu kan yang menyajikan wisata alam yang masih asri dan hamparan rumput yang ideal lah untuk menikmati ataupun menghabiskan waktu di sini. Namun, seluruh potensi luar biasa ini terganjal oleh satu persoalan klasik. Infrastruktur jalan yang rusak parah selama 15 tahun. Dari 1.230 km jalan kabupaten, 66% dalam kondisi rusak ringan hingga rusak berat. Dede Ibin, Kompas TV,
Tasikmalaya, Jawa Barat. Saudara, di tengah gempuran kuliner modern dan kafe kekinian di kota Bandung, sebuah warung makan sederhana di kawasan Sekeloa tetap kokoh berdiri sejak tahun 1990-an. Bukan sekedar tempat mengisi perut, kantin Ibu Tatang telah menjadi saksi bisu perjuangan ribuan mahasiswa dari berbagai generasi. Menyelip di antara keramaian kawasan Sekeloa, Kota Bandung, kantin Ibu Tatang terlihat bersahaja. Namun jangan salah, di balik kesederhanaannya, warung ini telah menemani perjalanan akademisi Bandung selama lebih dari 3 dekade. Mulai dari mahasiswa ITB, Unisba, hingga Unpad di kawasan Dipati Ukur, menjadikan kantin ini sebagai destinasi utama. Menu favoritnya, telur dadar daging dan tempe mendoan hangat yang dimasak dadakan. Aroma gurih yang merebak selalu berhasil membangkitkan selera makan para pejuang skripsi. Ya soalnya di sini pertama enak, habis itu murah. Terus sebagai mahasiswa yang emang rantau tuh suka kangen masakan rumah gitu. Jadi makanya suka kesini sama teman-teman, dan kebetulan juga teman-teman suka. Lebih dari sekedar transaksi jual beli, ada ikatan kekeluargaan yang kental di sini. Ibu Tatang dikenal kerap membantu mahasiswa yang sedang kesulitan keuangan dengan memperbolehkan mereka makan terlebih dahulu dan membayar saat kiriman orang tua tiba. Itu dulu gitu kan nunggu wesel, dulu mah kan pakai wesel. Jadi belum ada kiriman, jadi suka ini dulu nunggu wesel dulu. Sekarang mah enggak, malah anak-anaknya yang bawa uang pakai itu tuh, nah tuh ditransport sekarang. Tanpa cabang dan tanpa iklan besar, kantin Ibu Tatang membuktikan bahwa ketulusan adalah resep terbaik untuk bertahan dari tahun 1990 hingga tahun 2006 ini. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, sejumlah wakil Indonesia berjaya di babak 16 besar Indonesia Masters 2026. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Sejumlah wakil Indonesia berjaya di babak 16 besar Indonesia Masters 2026. Pebulu tangkis ganda putra Sabar Reza, ganda putri Lani Apriani, dan tunggal putra Alwi Farhan memastikan diri melaju ke perempat final. Pada babak 16 besar di Istora Senayan, ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi jumbo pasangan Malaysia Nur Muhammad Azrin Ayub Tan Wek Kiong. Takluk 19-21 di game pembuka, Sabar Reza memaksa pertarungan hingga rubber game dan akhirnya menang 21-16, 21-17 untuk melenggang ke perempat final. Di sektor ganda putri, pasangan Lani Trimayasari Apriani Rahayu juga melenggang mulus ke 8 besar. Wakil Hong Kong Sang Hyo Yan Yang Pui Lam dibuat tak berdaya dengan kemenangan straight game 21-17, 21-18. Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan juga mampu menang dari wakil Tiongkok Wang Zhengxing. Takluk 15-21 di game pertama, pebulu tangkis unggulan 8 bangkit amankan tiket perempat final lewat perjuangan game karet 21-19, 21-16. Sayang, perjuangan Muhammad Zaki Ubaidillah harus terhenti di babak 16 besar. Ubed menyerah dari unggulan 6 asal Singapura Loh Kin Yew 19-21, 10-21.
Kegagalan juga menimpa Putri Kusumawardhani. Jumpa wakil Taiwan Huang Yusun, Putri KW gagal ke perempat final setelah menyerah dalam pertandingan rubber game 17-21, 21-19, 17-21. Rinin Taniken, Julian Fernando, Kompas TV Jakarta. Bangkitkan keangkeran Istora Senayan. Indonesia Masters 2026 usung tema Pesta Rakyat guna menarik animo masyarakat membersamai perjuangan wakil merah putih. Selain menurunkan harga tiket, saudara, sejumlah fasilitas siap menjajakan pengunjung di area Istora. Bukan rahasia lagi, Istora Senayan merupakan salah satu lokasi pertandingan bulu tangkis dengan atmosfer terbaik di dunia dan terkenal angker bagi lawan. Namun keangkeran Istora belakangan mulai memudar seiring dengan minimnya wakil Indonesia yang berlaga di partai puncak. Sadar akan hal ini, penyelenggara Daihatsu Indonesia Masters 2026 berupaya untuk mengembalikan keangkeran Istora. Di luar sisi teknis, penyelenggara menilai dukungan langsung masyarakat di stadion akan menjadi motivasi ekstra bagi para pemain. Dengan tajuk lebih semarak, berbagai upaya dilakukan guna meningkatkan kembali dukungan langsung badminton lovers. Mengusung tema Pesta Rakyat, perubahan dilakukan mulai dari menurunkan harga tiket masuk mulai dari Rp40.000. Di samping itu, untuk pertama kalinya pengunjung diperbolehkan masuk ke area Istora tanpa harus membeli tiket. Beragam fasilitas siap memanjakan pengunjung, mulai dari spot foto Instagramable, beragam permainan dengan hadiah menarik, hingga festival kuliner dengan harga ramah di kantong bisa dinikmati tanpa harus membeli tiket. Belum lagi ada videotron yang menyiarkan langsung laga di lapangan sehingga membuat suasana semakin hidup. Asikan yang sekarang sih Kak, terus juga banyak juga kan hadiahnya gitu. Jadi kita bisa nyoba berbagai games gitu, selain di bulu tangkisnya. Nih tadi saya nyoba ini Kak, bola, lempar bola terus ngegolin gitu. Terus ini masukin ke dalam lubang, terus juga ada basketnya. Ya seru sekarang sih permainannya. Kalau dulu kan mungkin akan banyak batasan-batasan restriksi yang membuat ruang gerak mereka untuk berinteraksi, untuk berimprovisasi di arena Istora ini mungkin akan terbatas. Sekarang itu kita hilangkan. Ya, jadi orang bebas datang, masuk, melihat, semuanya boleh dilihat. Satu-satunya screening kalau mereka masuk ke gedung. Itu memudahkan mereka untuk berinteraksi dan menikmati semua hal yang ada di sini. Upaya mendukung perjuangan wakil merah putih di Indonesia Masters 2026 tak sia-sia. Sejumlah wakil tuan rumah berhasil jaga asa ke podium tertinggi. Tim Liputan Kompas TV. Persija Jakarta perkuat skuad di bursa transfer tengah musim demi buru gelar juara Super League 2025-2026. 3 pemain berhasil didaratkan di ibu kota, di antaranya mantan bek dari Liga Finlandia, Paulo Ricardo. Persija Jakarta bergerak cepat memperkuat skuadnya di bursa transfer tengah musim. Macan Kemayoran perkuat lini pertahanan dengan merekrut bek asal Brazil, Paulo Ricardo. Mantan pemain tim Liga Finlandia, Kuopion Palloseura, cukup punya pengalaman di kancah Eropa. Selain mampu membawa klubnya juara Liga musim lalu, Paulo Ricardo juga bermain reguler di Europa Conference League. Meski tampil tajam di lini serang, tak membuat Persija berpuas diri. Macan Kemayoran menambah daftar di lini serang dengan merekrut Alaidin Ajarai. Bomber asal Maroko sebelumnya berkiprah di Liga India North East United. Pada musim lalu di Liga India, bomber kelahiran 1993 mengemas 27 gol dan 7 assist. Tak hanya menjadi top scorer, ia juga dinobatkan sebagai pemain terbaik di Liga India. Satu pemain lokal juga turut mendarat di Jakarta. Fajar Faturrahman hijrah dari Borneo FC ke kubu Macan Kemayoran dengan durasi kontrak 3,5 tahun. Gelandang 23 tahun tentu akan mempertebal kedalaman armada Mauricio Sousa yang sudah berada di trek benar untuk memperebutkan gelar juara Super League musim ini. Saudara, trofi Piala Dunia sambangi Jakarta.
Para penggemar sepak bola Indonesia mendapatkan kesempatan untuk melihat sekaligus berfoto bersama trofi asli Piala Dunia ini. Trofi Piala Dunia dipamerkan di Jakarta International Convention Center Senayan. Tur trofi ini merupakan rangkaian sebelum Piala Dunia 2026 dimulai. Turut hadir Menpora Erick Thohir, jajaran PSSI dan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Selebritas tanah air dan masyarakat berkesempatan untuk melihat juga berfoto dalam grup bersama trofi Piala Dunia ini. Sebelum tiba di Indonesia, trofi Piala Dunia berkunjung ke Malaysia. Setidaknya ada 75 kota di dunia yang akan disambangi si piala emas yang dibawa dengan pesawat khusus. Legenda sepak bola yang turut antar Brazil rebut gelar Piala Dunia 2002, Gilberto Silva bilang, piala emas ini merupakan simbol kebanggaan dan motivasi untuk seluruh pemain muda saat ini. As you can see the size of it and the weight of it, and the people say 6 kilograms, for me it's just a number, it's a very small number. But as you mentioned very well, is to carry the responsibility of your country, your nation, and to carry the responsibility to be ambassador of football. Akan collaborate more ya dengan any institutions, local governments, foreign investment, private sectors, foreign companies who are our partners ya. Ini sebuah hal yang kita positif bisa lakukan. Sekali lagi terima kasih atas undangan hari ini dan tentu ini yang lebih exciting daripada pidato-pidato kita untuk melihat aslinya Piala Dunia datang ke Indonesia. Piala Dunia 2026 akan digelar di 3 negara berbeda. Dihelat mulai 11 Juni hingga 19 Juli, 48 tim akan bertarung untuk menjadi yang terbaik di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Reninta Niken, Julian Fernando, Kompas TV, Jakarta. Saudara, longsor susulan di hulu Gunung Burangrang terjadi di tengah proses pencarian korban longsor. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, longsor susulan di hulu Gunung Burangrang terlihat di tengah proses pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Seluruh petugas SAR pun berhamburan menyelamatkan diri dan proses pencarian dihentikan sementara. Longsor susulan di hulu Gunung Burangrang terlihat dari lokasi pencarian korban yang berada di kaki gunung. Air tiba-tiba terlihat mengalir deras dari hulu gunung, membuat tim SAR langsung berhamburan ke titik aman. Tak hanya tim SAR, warga yang juga sengaja berdiam di lokasi untuk menunggu proses evakuasi keluarga dan kerabat mereka juga ikut menyelamatkan diri. Akibatnya proses pencarian korban dihentikan sementara pada pukul 10:40 atau sekitar 2,5 jam setelah pencarian dimulai. Memasuki hari ketiga pencarian korban longsor Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, tim SAR mulai kerahkan anjing pelacak. Selain itu, saudara, eskavator juga ditambah menjadi 9 unit. Tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian korban longsor di Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat. Pencarian melibatkan 12 anjing pelacak dan juga 9 eskavator. Fokus pencarian tim SAR ada di sektor A1 dan sektor A2, di mana lokasi tersebut adalah sektor paling banyak ditemukannya korban. Dapat tambahan perkuatan ada 9 ekskavator di lokasi, kemudian ada 7 Alcon, kemudian juga kita hari ini mulai melibatkan tim K9 dari rekan-rekan kepolisian, juga ada K9 dari kantor SAR Semarang yang sudah kita datangkan. Jumlah K9 ada 12 hari ini. Ya, 12 K9 sudah kita turunkan ke lokasi. 80 orang masih dinyatakan hilang dan masih terus dilakukan pencarian. Sementara itu, hingga saat ini ada 25 body pack yang diserahkan tim SAR kepada tim DVI. Reza Pratama, Kompas TV,
Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kepala Basarnas turun langsung ke lokasi untuk memimpin pencarian korban bencana longsor di kaki Gunung Burangrang, Kabupaten Bandung Barat. Strategi pencarian kini dibagi menjadi beberapa sektor dan didukung penuh oleh teknologi modifikasi cuaca agar proses evakuasi dapat berjalan optimal. Sudah 2 hari, tim SAR gabungan bergulat dengan material tanah akibat longsor di Kampung Pasir Kuning dan Pasir Kuda, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan hasil kajian peninjauan, mulai dari titik mahkota longsor di puncak hingga lidah longsor di bagian bawah, operasi pencarian kini dibagi menjadi beberapa sektor untuk mempercepat penemuan korban. Optimalisasi pencarian korban bergantung pada kondisi lapangan. Selain faktor medan yang sulit, faktor cuaca juga kembali mengancam. Basarnas dan BMKG berkoordinasi untuk mengoptimalkan teknologi modifikasi cuaca agar hujan tidak turun di sekitar lokasi evakuasi. Asesmen awal dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor. Saat ini yang sudah tergabung dalam operasi SAR, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, lebih dari 250 personil terlatih. Kemudian untuk yang tergabung dalam operasi, termasuk dalam pendukung, lebih dari 450 orang yang sudah terdata. Cuaca yang bersahabat menjadi harapan semua pihak, baik petugas di lapangan maupun warga di posko pengungsian, agar korban hilang dapat segera ditemukan. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Saudara Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau langsung kondisi para pengungsi bencana longsor di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat pada Minggu siang. Di hadapan ratusan warga yang kehilangan tempat tinggal, Wapres menegaskan bahwa pemerintah akan mengerahkan seluruh kemampuan untuk mencari korban yang masih hilang. Dengan didampingi sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tiba di posko pengungsian utama kantor Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Wapres langsung menemui dan berdialog dengan para korban longsor yang masih dirundung duka. Di hadapan warga, Wakil Presiden memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran SAR gabungan untuk melakukan operasi pencarian secara maksimal dengan tetap memperhatikan faktor keselamatan petugas, mengingat potensi longsor susulan masih sangat tinggi. Kita beralih ke Sukabumi, Saudara. Angin kencang yang melanda wilayah Sukabumi mengakibatkan 2 atap sekolah terbang terbawa angin. Kejadian ini sempat membuat panik warga karena khawatir menimpa pemukiman. Dalam video amatir warga, atap sekolah Madrasah Diniyah Al-Madrohiyah di Kampung Kemang, Desa Cicantayan, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, terbang disapu angin kencang. Atap yang terbuat dari rangka baja ringan dengan genteng aluminium ini lepas dari bangunan madrasah akibat kuatnya terjangan angin. Selain atap bangunan, angin kencang juga menyapu atap sekolah PAUD yang berada di lingkungan sekolah tersebut. Jam 15 menit, ternyata yang punya Madrasah Diniyah kena juga sama angin. Ya sama angin juga sama. Saya bahkan melihat percis kalau itu jatuhnya sampai ke jatuh ke sawah. Kelihatan mata saya sendiri. Anginnya kencang berarti. Anginnya kencang banget.
Akibat kejadian ini, pembelajaran dialihkan sementara ke majelis di masjid terdekat. Sebanyak 30 siswa akan belajar di luar sekolah hingga menunggu perbaikan atap bangunan. Dialihkan atau gimana? Sementara dialihkan dulu ke majelis yang di masjid yang dekat sini aja. Di majelis. Ada berapa siswa Bu yang nantinya tidak belajar? 37 siswa. Kalau yang kerusakannya apa aja Bu? Ini? Itu kerusakannya itu atap sama temboknya pecah-pecah. Itu dia atap dalam sama internetnya. Kini pihak sekolah berharap bantuan pemerintah setempat untuk memperbaiki bangunan atap yang terbang tersebut. Andris Mukhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pagi episode hari ini. Saya Fida Alatas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.